Halo, jumpa lagi dengan saya Hendar Samarantogong di Legal Talk. Di episode berikutnya ini, kita akan membahas tentang mafia tanah. Kenapa pentingnya membahas tentang mafia tanah? Karena kasus tanah ini merupakan kasus dan perkara paling tua yang ada di muka bumi ini. Dan sampai dengan sekarang, tercatat di Indonesia saja, perkara tanah ini mendominasi sampai 70% dari seluruh perkara yang masuk ke pengadilan. Jadi sudah sangat pantas apabila kita mencoba membahas tentang perkara tanah, khususnya mafia tanah. Check it out. Sebenarnya apa sih mafia tanah itu? Kalau saya pengen mendeskripsikannya, mafia tanah itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang terstruktur dan terorganisir dalam proses administrasi tanah dengan tujuan untuk merebut tanah orang lain atau pihak lain, atau bisa dikatakan merugikan pihak lain. Secara garis besar, ada 4 faktor pemicu masalah dan konflik pertanahan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu tentang tumpang tindih kepemilikan. Yang kedua itu tentang tumpang tindih regulasi di bidang pertanahan. Yang ketiga itu tentang proses birokrasi pertanahan yang berbelit-belit. Dan yang terakhir biasanya tentang struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan pengalaman kami, kurang lebih 20 tahun menjadi lawyer ya, kami mengelompokkan mafia tanah ini ke dalam 2 jenis. Jenis pertama itu mafia tanah klasteri. Ini ruang lingkup kerjanya berada pada ranah pelayanan seperti pemberian dan pendaftaran tanah berupa sertifikat ganda atau sertifikat palsu, dan akte jual beli palsu juga, belangko girik palsu, dan domain atau modus yang mereka lakukan ini berada pada pusaran tindak pidana penipuan dan pemalsuan, dan melibatkan sekelompok kecil orang. Jadi bisa dari 2 orang yang terlibat sampai dengan 10 orang kurang lebih, seperti itu. Yang kedua, mafia tanah kelas kakap. Ini wilayah kerjanya nggak cuma di bidang pelayanan tanah saja, jadi itu sampai ke tingkat regulasi yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan bisnis skala besar. Itu berupa eksploitasi tanah negara dan perampasan tanah masyarakat yang dijadikan HGU, biasanya gitu. Ada izin kehutanan juga, izin pertambangan juga, izin perkebunan, dan properti. Pengembang-pengembang perumahan itu juga biasa melakukan hal tersebut, ya kan? Yang melibatkan tentunya oknum di Badan Pertanahan Nasional untuk melegalisasi apa maksud dan tujuan jahat mereka, dan juga melibatkan aparat keamanan, oknum ya. Jadi bukan instansinya, oknum aparat keamanan ini apabila ada warga atau masyarakat yang menolak hal tersebut, mereka sikat itu menggunakan aparat dan instrumen hukum yang ada, seperti itu. Oke, kemudian kita akan membahas tentang modus-modus dari mafia tanah. Yang pertama, modus mafia tanah klasteri ini. Yang pertama itu adalah equity skimming. Apa itu equity skimming? Equity skimming itu adalah modus pembelian tanah dengan membujuk penjual agar bersedia mengagunkan tanahnya. Kemudian tanahnya itu dialihkan ke pihak lain, sehingga akhirnya pemilik tanah ini nggak punya lagi akses terhadap tanah tersebut. Yang kedua itu adalah illegal flipping, yaitu membeli tanah dengan harga normal dan menjualnya dengan harga berlipat-lipat dalam waktu singkat. Yang ketiga adalah equity fraud, yaitu modusnya itu mencuri informasi dan memanfaatkan situasi dari korban untuk mengambil kredit dan menjadikan tanah agunan sebagai ekuitasnya. Yang berikutnya, yang keempat adalah land fraud. Ini permainan developer properti dengan cara membantu pembeli yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan kredit perumahan, sehingga akhirnya pihak developer dirugikan dalam hal ini. Kelima adalah aggressive sales atau predator making. Modus ini dilakukan dengan cara marketing properti yang gencar melakukan pemasaran sementara tanahnya belum ada atau belum ada IMB atau legal standing dari tanah tersebut, atau alas hak tanah tersebut tidak jelas. Ya, seperti itu. Kemudian modus mafia tanah kelas kakap. Nah, ini biasanya pelaku utamanya ya pengusaha
bisa jadi juga ada elit dari partai politik, petinggi pemerintahan, organisasi pengusaha secara bersama-sama biasanya mengatur peruntukan, pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanah untuk kepentingan bisnis skala besar dan jangka panjang. Ini sama-sama ini jadi suatu gerombolan korporasi besar biasanya ya. Kemudian penerbitan kebijakan atau regulasi hukum tanpa melihat kondisi agraria, lingkungan, ekonomi dan sosial di lapangan. Jadi mereka biasanya itu ngurusnya di atas petinggi-petinggi di badan pertanahan, oknum-oknum situ, tanpa melihat kondisi tanah itu ada orangnya yang menempati, penduduknya bagaimana segala macam, mereka selesaikan legalitasnya atau sertifikatnya di atas, baru kemudian masyarakat digusur kemudian seperti itu. Yang berikutnya itu modusnya itu yang melibatkan aparat penegak hukum seperti oknum-oknum dari polisi dan TNI. Solusi pertama itu adalah melalui executive review dengan cara masyarakat masukkan pengaduan atau inisiatif ke Kementerian BPN, dan BPN sebenarnya dapat membatalkan hak atas tanah atau sertifikat tanah tersebut seperti hak milik, HGU, HGB apabila terdapat kesalahan prosedur, tumpang tindih atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan lain-lain. Jadi BPN juga nggak boleh canggung, nggak boleh gamang. Kalau merasa memang ada kesalahan prosedur penerbitan sertifikat itu, batalkan saja tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Langkah kedua yang dilakukan seperti biasa melalui jalur litigasi, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan, baik ke pengadilan umum untuk sengketa kepemilikannya atau melalui pengadilan tata usaha negara untuk membatalkan sertifikat tersebut. Oke, sekian dari saya. Jumpa lagi dengan saya di Legal Talk berikutnya. Terima kasih.